Ada satu PR yang sampai hari ini belum terpecahkan. Kita bangga dengan Cibatu, tetapi kita tidak pernah tahu kapan lahirnya Cibatu. Nah itu dia. Sehingga tidak pernah di Cibatu itu memperingati hari jadi Cibatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya dengan Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar sejarah Cibatu, dan di depan saya ini sudah ada narasumber yang begitu kompeten. Beliau adalah seorang penulis dan beliau juga seorang pimpinan umum Harian Garut. Alhamdulillah sudah hadir di depan saya dan kita sapa. Beliau adalah Pak Tata Ansori. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, agak sedikit sedang flu. Nah, sedang flu ya. Maaf. Iya. Ada suaranya agak kurang jelas. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin, amin, Begini Pak. Kalau saya tracking juga dari melihat biografi yang Bapak sudah lampirkan ke saya, beliau ini mulai dari tahun 94 dan sampai sekarang beliau tetap berkiprah di dunia menulis ya. Kalau dia menulis secara implisitnya atau secara ininya di tahun 2003. Nah, alhamdulillah di depan saya juga ini ada buku Sejarah Cibatu. Nah, saya mau nanya-nanya nih tentang yang beliau tulis ini, Cibatu dari masa ke masa. Mohon dijelaskan, Pak. Sebelumnya selain pandang tentang Pak Tata Ansori ini seperti apa dulu? Saya hanya manusia biasa, kebetulan dilahirkan di tanah surga, Cibatu. Cibatu, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan pejabat. Seperti halnya kalau Cibatu itu kan kota pensiunan. Iya. Kota seniman juga. Betul. Kota sejarah. Betul. Hanya ada sedikit kepedulian terhadap Cibatu, tanah kelahiran, tanah kita bersama, yang nyaris anak cucu kita tidak mengetahui bahwa di tanah Cibatu itu mengandung satu hikayat, riwayat yang sangat luar biasa. Hikayat yang luar biasa ya. Iya. Kebetulan memang basic saya jurnalis dan penulis. Jurnalis dan penulis. Ya. Luar biasa. Sehingga tertantang gitu. Nah, dan kebetulan sekali di Cibatu itu rata-rata banyak jurnalisnya. Banyak jurnalis juga ya. Mulai terjun jurnalis tahun berapa Pak? 97 sudah mulai. Tapi di Bandung. Oh, tapi di Bandung ya. Ya. Di Bandung dulu di mana tuh? Saya di Bandung, di Kabupaten Bandung, di Soreang. Di Kabupaten Bandung, Soreangnya ya. Dulu awalnya itu sebagai jurnalisnya di perusahaan apa atau media apa? Nama medianya Drap Nusantara. Nusantara? Drap Nusantara. Oh, tapi masih sekarang eksis? Saya nggak tahu. Oh, apa masih udah lama ya berarti ya. Terus hijrah ke Garut. Tahun berapa itu? 2003. Karena bertepatan dengan pilkada. Pilkada Kabupaten Garut ya, betul. Itu belum dipilih oleh rakyat. Masih dipilih oleh Dewannya. Oh iya. Karena pemilu itu dimulainya kan 2009. Ya, 2009 itu langsung ya. 2008. Oh, 2008. Pilkada Bupati ya, betul diralat ya. Dan riwayat legenda sekali 2008 dimenangkan oleh Independen, tidak punya partai ya. Tidak punya partai. Pak Aceng Fikri pas waktu itu ya, betul. Pak Aceng Fikri itu pas muncul bupati yang independen ya. Ya. Jadi ya sehari-hari saya di Garut. Balik ke Cibatu itu 2012
baru bangun rumah di Cibatu. 2012 di Cibatu. Jadi sehari-hari memang di Garut. Sampai hari ini. Sampai hari ini ya? Ya, hanya memang saya melihat seperti kita ada nama Kampung Pasko ya. Pasko. Nah, Pasko itu kan hampir berdekatan dengan ibu kota, kecamatan. Iya, betul. Padahal Pasko itu ada 2. Pasko ya, di mana nih? Di Keresek. Pasko di Keresek ada? Oh iya, betul. Saya aja orang Pasko. Pasar Kolot, iya. Sekarang ada Pasko lagi di Keresek. Pasko lagi di Keresek. Karena sudah pindah pasarnya ke Parakantelu, betul. Jadi anak-anak kita kan nggak tahu di depan samping puskesmas itu ada bekas pasar Cibatu kan. Betul Pak. Bagi kita kan melihat langsung bagaimana keramaiannya pasar. Betul. Tapi anak cucu kita mungkin nggak tahu bahwa itu bekas pasar. Betul. Sehingga hari ini saya menyebut Pasko itu ada 2. Jadi Pasko itu ada 2 ya. Saat ini ya. Menurut Pak Tata sendiri ya. Dan memang betul secara histori juga karena di sana itu ada pasar yang lama ya. Ya. Kalau saya tarik mudah-mudahan para pemirsa di tokoh-tokoh Cibatu dapat memperbaiki apa yang dikatakan oleh saya saat ini. Ini ada pergeseran di mana kota itu sebetulnya di Keresek. Kota itu di Keresek. Sementara pusat ekonomi ada di kota sekarang. Di Pasko. Betul. Dulu pasar Kolot itu kan pasar. Iya. Sementara Masjid Agungnya di Kaum. Terus pusat pemerintahan puskesmas itu dulu kan kantor kecamatan. Betul. Kemudian Keresek, SD Keresek saat itu bekas Kodim. Kan? Jadi pusat pemerintahannya di Keresek. Betul. Pusat ekonominya di sekarang di Pasko. Namanya apa ya? Kampung apa di sana? Yang alun-alun sekarang. Yang alun itu Pasko juga. Nah, itu kan pusat ekonomi. Ekonominya. Nah, Gunung Limbangan itu pusat ekonomi. Iya. Karena ada Stamplat. Iya, Stamplat. Dulu mah Stamplat ya nyebutnya. Nah, kemudian bergeser. Sekarang kan pusat ekonominya ke Keresek. Pusat pemerintahan di atas ya, betul. Makanya nanti para tokoh-tokoh Cibatu ini juga perlu kita pendalaman nih. Ini Pak, terkait dengan Bapak sebagai seorang penulis, salah satunya banyak sekali ya nih sahabat, beliau ini banyak menulis buku. Salah satunya adalah Cibatu dari masa ke masa. Ini Cibatu dari masa ke masa. Ini adalah beliau yang menulis. Boleh diceritakan nih Pak, tahun berapa mulai menulis ini, kemudian di dalamnya ada apa saja? Mohon Bapak ceritakan nih. Kita kupas Pak, kalaulah ada nanti perbaharui, nanti kita coba untuk share lah gitu ya. Silakan Pak. Ya, tadi itu Pak Dadang ya. Saya merasa terinspirasi. Betul. Terkait gejolak perpindahan antara rusuhnya pasar Cibatu yang sekarang berada di Parakantelu dengan mantan pasar betul, yang ada di Keresek. Itu kan berlalu-terlalu. Betul. Terjadi beberapa kali kebakaran. Betul. Dan cerita almarhum bapak saya juga kan mantan kepala desa yang saat itu selalu bercerita kalau makan itu ada di wilayah Keresek di Warung Panjang. Ada rumah makan Pak Omo kalau nggak salah. Pak Omo. Ya. Ada rumah makan Bititi. Di situ suka cerita kan. Apalagi bapak saya kan jauh lebih berada di wilayah utara Cibatu. Oh, di mana tempatnya tuh? Di Mekarsari. Oh, di Mekarsari. Ya. Bapak saya bisa menceritakan itu, apalagi orang Cibatu Pituin yang berada di wilayah Keresek, Cibatu, Wanakerta, kemungkinan bisa menceritakan lebih jauh tentang Cibatu. Betul. Nah, yang kedua tadi bahwa anak saya atau seangkatan dengan anak saya tidak tahu bahwa pasar Cibatu itu kan berada di depan
Puskesmas. Kemudian tidak tahu bahwa depan puskesmas itu ada bioskop melegenda. Iya, betul. Bioskop Haruman. Haruman itu sudah melegenda itu. Nah, yang menarik lagi penontonnya awalnya noni-noni Belanda. Noni-noni Belanda ya. Noni-noni Belanda. Iya, iya, iya. Nah, kalau wilayah Cibodas itu sepi. Sepi. Itu pohon-pohon pohon-pohon besar. Oh. Ya, jadi belum ada perumahan. Belum ada perumahan ya. Belum ada perumahan. Nah, dari cerita itu saya tergugah. Saya harus menulis dan saya harus mematik tulisan itu agar masyarakat, tokoh-tokoh tuh ada yang mungkin ada yang komplain, mungkin ada yang belum disebutkan. Iya, iya. Nah, agar terjadilah di suatu saat saya menciptakan buku baru. Buku baru jilid 2 ya. Betul. Lebih komplit. Lebih komplit lagi, lebih ini apa semua terangkum. Nah, dibuatlah buku itu buatan sendiri, cetak sendiri. Cetak sendiri juga. Wah, mandiri ini ya. Mandiri. Coba terus ya di luar dugaan Pak Dadang ya. Ya. Ketika saya expose di Facebook, tiba-tiba ada yang menghubungi saya dari Malaysia. Wih, luar biasa. Kemudian dari Belanda juga. Dari Belanda juga. Terus Australia. Australia juga, Masya Allah. Ternyata beliau-beliau itu orang Cibatu. Orang Cibatu yang tinggal di Belanda. Tapi keturunan Cibatu. Keturunan Cibatu. Oh. Yang lokalnya ada dari Surabaya. Iya, iya. Beliau pesan tidak melalui paket, tapi saya titipkan ke familinya. Oh, jadi yang ada di sini? Iya, yang ada di Cibatu. Yang itu kalau tepatnya di Desa Wanakerta. Desa Wanakerta. Ya, katanya untuk familinya yang ada di Surabaya. Yang ada di Surabaya. Nah, pesanan semakin saya tuh tadinya mau dibagi-bagi lah. Iya, ada ya apa ya supaya ini tahu bahwa Cibatu dari masa ke masa ini di dalamnya ada apa aja. Buat edukasi lah begitu ya. Nah, pada akhirnya dimasukkan ke UPT. Kalau sekarang Korwil ya. Korwil. UPT Pendidikan Sekolah Dasar. Tiap sekolah itu memesan 5 buah buku. 5 buah buku. Ya, katanya untuk muatan lokal. Muatan lokal ya. Apakah sampai sekarang masih berjalan itu? Iya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya buku ini dijadikan sebagai mulok ya di sekolah SD ataupun SMP atau SMA, karena kan kita Cibatu harus tahu esensi dari buku ini apa saja di dalamnya itu. Ya. Pertama memang lebih ke mengenal lebih dekat silsilah Cibatu. Cibatu, Pak. Terus sejarah desa-desa. Betul. Yang kemudian kita punya lokomotif legenda. Si Gombar. Jadi itu cerita itu akan habis bila mana tidak ada yang menceritakan. Betul. Gitu, sehingga penting ada. Kalau dulu kan orang zaman purbakala itu mereka menulis berupa prasasti. Betul. Untuk mengingat ada peristiwa. Betul. Nah, sekarang kan lebih maju, modern. Betul. Adanya buku. Ada Google. Jadi kenapa tidak Betul. kita buat seperti itu agar anak cucu kita mengenal. Betul, Pak. Harus dilestarikan. Ya, harus dilestarikan. Gitu. Nah, saya tertarik bahwa Cibatu ini tokoh-tokohnya kan luar biasa. Ada penulis yang melegenda, Pak Ahdiat, yang mungkin kakek lah kita. Betul Pak Ahdiat itu. Pak Ahdiat, terus ada Pak Obar Sobarna, mantan Bupati Bandung, Pak Gubernur. Ya, Pak Gubernur betul. Mantan Gubernur kan, itu orang Cibatu. Orang Cibatu juga. Ada juga mantan jaksa. Mantan jaksa. Abdurrahman. Oh, jaksa mana nih? Jambi. Oh, Jambi. Iya. Jadi orang Cibatu juga. Orang Cibatu itu banyak pejabat juga ya? Terakhir Pak Agus Supriyadi. Oh iya, orang Cibatu di SMA 3 ya? Oh iya betul. Tapi tidak bisa sebutkan kalau. Iya. Ini kalau ini Pak, nih saya mau. Ini kan kalau saya lihat ada rumah-rumah zaman dulu.
Ini boleh sedikit di ya garis besarnya saja Ya. esensi buku ini nih. Pertama soal peradaban ya. Peradaban, betul. Bahwa kita melihat bahwa peradaban itu ada 3 zaman. Zaman kerajaan atau keprabuan, Ya. zaman kolonial, Ya. itu di zaman Belanda ya. 3 zaman modern saat ini. Nah dari tiga peradaban ini, bahwa Cibatu ini lebih beradab. Lebih beradab ya. Karena pertama kita lihat ada stasiun kereta. Berdiri tahun 1889. 9, betul. Dan luar biasanya kita punya bank. Bang. Namanya Pak Gade. Oh, Pak Gade. Sekarang Pegadaian. Pegadaian. Kalau dulu ada Pak Gade. Pak Gade. Jadi nenek moyang, bukan nenek moyang ya, nenek kita. Nenek kita. Kalau mau ke bank ya Pak Gade. Pak Gade, betul. Nah, itu Belanda yang mendirikan. Jadi di Garut itu baru ada 3. Di Cibatu, di Leles, ya. sama di Garut Kota. Sama di Garut Pak Kota. Gade itu ya. Pak Gade. Yang berarti yang dari lain belum berarti ya? Ada. Oh. Nah, hebatnya Belanda Betul. saat itu mendirikan Pak Gade atau bank karena menjamurnya rentenir. Kalau hari ini Bang Emok, Berarti rentenir udah zaman dulu ya? ya. Sekarang itu Bang Emok. Kemarin di sesi kemarin itu saya membahas juga dengan MUI. Ya. Pengen ada solusinya juga nih. Solusi lebih jauh kan itu India Belanda yang mendirikan Pak Gade untuk menanggulangi kondisi rentenir yang beredar di masyarakat. Itu dari orang pribumi rentenir itu atau pribumi. Karena memang kondisi masyarakat seperti saat ini sedang tidak baik-baik ekonominya. Iya, betul, sedang tidak baik-baik. Belanda membolehkan masyarakat, jadi Pak Gade itu menggadaikan tuh kan Pak Gade pegadaian. Iya. Menggadaikan rantang, muk, terus apa sarung, itu kan bisa. Jadi masyarakat tidak perlu meminjam uang yang memang sulit untuk membayarnya. Berarti Belanda waktu itu punya niat baik ya? Ya kan pemerintah. Pemerintah, betul. Kan kita kalau secara politik kita dijajah. Betul. Tetapi secara kenegaraan bahwa Belanda itu kan pemerintahan kita. Betul. Hindia Belanda. Jadi pada waktu itu pemerintah menciptakan sebuah bank yang namanya Pegadaian, Pak Gade. Yeah. Itu untuk meminimalisir mereka yang pinjam ke rentenir. Yeah. Kalau dulu tuan tanah mungkin ya? Ya seperti tuan tanah. Memang sangat luar biasa menjadi rentenir itu kan, karena meminjamkan sekecil mungkin, pengembalian sebesar-besarnya kan. Iya, betul. Jadi pengembaliannya sebesar-besarnya. Pinjamnya kecil, datangnya harus besar. Itu Limbangan yang dulu disebut, kita kan dulu Kabupaten Limbangan. Iya. Sebelum Kabupaten Garut. Saya nggak tahu ibu kotanya di mana, tapi memang untuk masyarakat Limbangan atau kita sendiri menyebut bahwa ibu kota Limbangan itu di Limbangan. Tapi fakta peradaban Cibatu lah lebih maju kan. Cibatu, saya sebutkan. Stasiun Cibatu. Ada kan. Terus Listrik adanya di Cibatu. Sebelum Limbangan Cibatu dulu ya. Cibatu dulu. Kemudian ada kewadanaan juga. Di Cibatu. Ya. Tetapi kan historinya adalah Garut itu berawal dari Limbangan. Ya. Itu dasarnya mungkin ada kerajaan kah atau bagaimana menurut Bapak nih? Semula kan keturunan Siliwangi yang mengekspansi wilayah. Betul. Karena Prabu Siliwangi kan di Bogor. Iya. Fakta kerajaannya kan di Bogor. Betul. Kemudian ekspansilah ke wilayah Jawa Barat. Ini timur ya kalau dari Bogor. Dari Bogor timur. Yang pada akhirnya kan berdirilah kerajaan di Sumedang. Jadi Limbangan itu merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Sumedang. Sumedang Larang ya. Sumedang Larang. Nah, mereka berkuda berburu
ke Gunung Haruman katanya. Nah, bertemulah dengan anak raja itu ketemu dengan anak kerajaan itu bertemu dengan kerajaan yang ada di Limbangan. Oh. Gitu. Lahirlah Liman Senjaya. Liman Senjaya, iya. Jadi memang sejarah Limbangan itu dari kerajaan. Betul. Nah, tapi kalau kekinian, saya memang tidak membaca secara utuh tentang kerajaan di masa lalu ya. Tetapi kekinian bahwa pusat peradaban pendidikan agama ada di Limbangan. Ya. Nah, kalau pusat peradaban ekonomi ada di Cibatu. Gitu. Gayung bersambut ketika Belanda menjajah kan? Iya. Kata politisi betul. Ketika ekspansi Belanda ke Indonesia. Mendirikan negara namanya India Partai ya. India Partai, betul. Di Cibatu didirikanlah kereta stasiun kan. Itu tujuannya untuk memudahkan mereka ya. Ya, untuk mengangkut hasil bumi. Hasil bumi ya. Karena betul. Dulu menjajah itu harus menanam pohon tanaman kan, palawija, hasil bumi. Ya. Lalu di Cibatu luar biasanya tahun 1902 ya. Dibangunlah stasiun Cikajang. Dulu, berarti Cibatu dulu ya? Cibatu dulu. Setelah itu stasiun Cikajang. Jadi kita kan punya Sigombar itu karena kereta yang melalui stasiun Cikajang itu kan naik gunung. Betul. Hanya ada 2 di Indonesia, Cibatu sama Ciwidey. Oh, di Ciwidey masih ada. Di museum berarti ya. Di Sigombar di Indonesia itu ada 2 yang punya kekuatan luar biasa. Betul. Nah, yang uniknya kan berakhir tahun 83 ya, pas Gunung Galunggung meletus, Sigombar dihentikan. Itu masih kan kekinian orang tua kita mengalami naik Sigombar sampai stasiun Garut. Betul. Nah, yang uniknya kalau sudah turun baju mereka kotor. Oh, kenapa tuh? Asam batu baranya ya. Ya, hidung mereka kotor. Iya. Itu nggak kebagian. Karena kalau nggak salah saya usia 9 tahun. Jadi mengalami itu tidak begitu mengingat ya. Pernah saya naik Sigombar, tapi tidak mengingat. Gitu. Tapi pas masa-masa kejayaannya stasiun pakai kereta itu di tahun 85, 88 itu kan. Ya. Itu luar biasa, mungkin kalau sekarang bisa mengenang ya. Betul. Jadi kakak saya lah, apalagi orang tua kita, betul. mengalami sekali, gitu. Sehingga kenapa disebut kota pelajar? Karena ada alat akomodasi. Dari kita ke Garut kan begitu mudah naik kereta. Jadi spirit orang tua kita saat remaja untuk sekolah itu besar. Maka disebut Cibatu kota pelajar. Cibatu kota pelajar. Ini saya menarik, Cibatu kota pelajar. Apa yang dibanggakan menurut Bapak dari Cibatu ini? Saya menarik menggarisbawahi yang tadi kota pelajar. Bangga dengan riwayatnya, tetapi buahnya belum terlihat. Mohon maaf. Iya. Buahnya belum terlihat. Hasilnya itu. Ya, saya melihat kemunduran. Kenapa Pak kemunduran? Bisa dijelaskan dari sisi mana nih kemundurannya? Waktu saya pernah menjadi penyelenggara pemilu. Betul. Ketua PPK Cibatu. Terus menjadi ketua forum PPK Kabupaten Garut. Ketua forum? Saya ketuanya. Orang Cibatu kan? Orang Cibatu ya. Kemundurannya? Tidak menghasilkan produk hasil pemilu. Era Pak Ahmad Bajuri selaku ketua DPRD orang Cibatu, setelah itu tidak ada. Padahal 5 kursi kalau kompak orang Cibatu bisa. Bisa ya. Bisa. Berarti tidak ada konsolidasi atau tidak solidnya orang Cibatu atau gimana menurut Bapak nih? Saya tidak melihat orang lain, saya sendiri ya. Iya. Bangun tidur langsung ke Garut.
langsung pulang malam ke rumah tidur. Jadi interaksi dengan sahabat-sahabat, dengan saudara, dengan rekan di masyarakat Cibatu itu memang sedikit minim ya. Nah, maka saya bangga ketika 2 hari lalu ada yang kontak saya yang kebetulan bekerja di depan. Oh iya. Iya betul. Dan menceritakan beliau bahwa saya harus podcast di sini ya. Kenapa saya senang? Karena wah ini akan menjadi titik awal bangkitnya Cibatu. Amin. Ini betul. Saya balik karena saya juga host ya. Iya, kebetulan beliau ini adalah host sahabat. Jadi biasanya beliau yang suka mewawancarai, sekarang giliran beliau yang saya wawancarai. Saya bangga dengan Pak Dadang. Sudah menginisiasi podcast di Cibatu. Semoga semakin besar. Amin. Dan terus gali tokoh-tokoh yang ada di Cibatu. Bangkitkan. Enggak salah kalau kita mengangkat sisi politik juga kan. Iya, nggak apa-apa. Demi kemajuan. Betul, demi kemajuan Cibatu ini seperti apa ke depan? Misalkan gini, saya ketua PPK pemilu, balik lagi ke pemilu 2013. Kebetulan calon orang Cibatu asli ada 24 orang. 24 orang. Ya. Waktu itu ya? Ya, waktu itu. Saya melawan apa ya? Maksudnya yang tidak lazim dilakukan oleh penyelenggara pemilu, melanggar. Tetapi saya lakukan. Saya kumpulkan 24 anggota calon di Desa Keresek. Saya undang juga RT RW. Saya tawarkan. Tapi saya tidak berkampanye untuk memenangkan seseorang. Iya. Saya tawarkan, silakan kita bersama-sama mendukung 24 orang ini. Boleh siapa saja, agar Cibatu ada anggota dewan. Saking rindunya. Iya, betul. Ada anggota dewan. Setelah era almarhum Pak Cecep ya. Iya, itu Pak. Pokoknya terakhir Hilman Yudiswara lah. Iya, Pak Hilman. Yang dari Gerindra. Yang sini. Nggak apa-apa. Iya. Nah, dulu Hilman kan anggota dewan. Betul. Sekarang maju lagi. Sekarang nggak tahu ada berapa. Ada berapa sih? Saya juga belum menggali ya. Saya juga belum tahu nih ada berapa anggota dewan yang sekarang dari Cibatu tuh. Ya saya pikir juga Cibatu harus punya anggota dewan. Ada 7 orang. 7 orang. Ya mudah-mudahan Cibatu itu ada anggota dewan yang jadi. Kenapa? Karena kita harus ingin mengembangkan Cibatu. Jangan sampai Cibatu seperti ini terus. Gitu kan. Tidak ada kemajuan. Makanya saya juga mengundang Pak Tata sebagai pemerhati khususnya yang ada di Kecamatan Cibatu. Ini bagaimana cara Cibatu itu untuk lebih maju lagi. Mungkin dari Pak Tata sebagai penulis juga bisa memberikan kontribusi kepada Kecamatan Cibatu biar Cibatunya lebih menaik. Khusus untuk juga yang milenial sekarang nih. Betul. Ini kan jumlah pilih sudah cukup tinggi ya. 72.000 lebih lah kalau nggak salah. Di zaman saya 60 ribuan. Lumayan kalau partisipasi masyarakat tuh cukup tinggi kalau Cibatu. Jadi setiap ada pemilu selalu datang ke TPS. Jadi antara 70-80% mereka hadir. Betul. Hanya saja mereka memilih orang luar. Kenapa ya? Tidak orang dalam. Pertama, pemilu itu kan mahal penyelenggaranya, mahal bagi pesertanya. Maka kenapa saya tidak pernah ikut di kontestasi pemilu? Karena ya biayanya, kosnya itu mahal ya. Nah, itu mengakibatkan memudahkan orang luar yang memiliki modal besar. Mereka datang berbondong-bondong menggempur masyarakat Cibatu untuk memilih mereka. Betul. Ada juga masyarakat yang datang ke TPS tidak punya pilihan. Tidak tersentuh. Gitu. Jadi pas membuka surat suara yang begitu banyak, mana saja atau itu asal coblos saja. Yang beruntung ketika ada yang pasang baligo. Apa yang barusan Bapak sampaikan ya mudah-mudahan nanti bisa
untuk di Cibatu punya anggota dewan ya Pak ya. Amin. Amin. Jadi bisa nanti mengangkat Cibatu harus sejahtera dari berbagai ekonomi, pendidikan, budaya dan segala macamnya. Terus ini Pak, saya nih yang menarik nih. Apa yang menurut Bapak merindukan Cibatu? Apa yang dirindukannya dari Cibatu itu apa? Kenangan apa? Dari berbagai hal. Saya merindukan si Gombal. Si Gombal satu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai karena ada Cibatu Garut ya. Tetapi si Gombalnya sudah tidak bisa digunakan. Kemudian apa lagi Pak yang Bapak rindukan dari Cibatu dari masa lalu? Cibatu kan kota pelajar. Betul. Saya merindukan ada perguruan tinggi. Nah itu perguruan tinggi di Cibatu belum ada perguruan tinggi ya. Betul. Baik siapapun nanti para inohong, para pejabat Cibatu bisa merumuskan. Ya. Cibatu lah minimal ada perguruan tinggi. Kita contohkan gini, terlepas kekurangan dan kelebihannya kepala daerah yang Desember ini mau berakhir. Betul, betul. Pak Rudi Gunawan dengan Dr. Helmi Budiman. Iya. Terlepas kekurangannya ya. Iya. Tapi bagaimanapun juga beliau ini sudah menjalani 2 periode. Nah, ada satu program imaging yang dilakukan. Beliau membuat jalan-jalan kan, Iya. jalan-jalan baru. Betul, betul. Terus membangun gor. Gor, ya, gor. Lapangan sepak bola. Ya, ya betul. Artinya bahwa kita harus dukung politisi yang ada di Cibatu, tetapi memiliki spirit besar. Membangun Cibatu itu jangan hanya sekedar dia mendapatkan aspirasi terus disalurkan, tetapi ada momentum yang luar biasa. Minimal mereka bersama-sama membangun perguruan tinggi. Betul, betul. Atau stadion lah. Iya, stadion. Jangan hanya sekedar jadi dewan. Betul. Pulang ke rumah, dapat aspirasi gitu. Terus waktu gajian ingat ke pemilihnya, ke tim suksesnya. Ya itu kan berjalan setiap tahun seperti itu. Seperti itu Pak ya. Kebiasaannya seperti itu ya. Seperti itu. Saya memimpikan bahwa memang ada momentum besar di Cibatu ini, para politisi yang bisa mengangkat Cibatu secara spektakuler. Amin. Mudah-mudahan. Seperti itu. Karena jangan salah, Cibatu itu istimewa. Cibatu itu istimewa. Istimewa. Secara teritorial ya. Teritorial, betul. Pertama, batas barat itu dibatasi oleh Sungai Cimanuk. Betul. Jadi kalau nyebrang ke Cimanuk sana bukan Cibatu. Betul, itu kecamatan Legoong ya. Legoong, ada baju resmi. Lalu batas timur itu dibatasi oleh Gunung Sadakling. Sepanjang kan, paling panjang betul. Kan? Jadi kalau nyebrang ke sana kan ke Tasik. Betul. Gitu. Lalu ke utara Jalan Raya Nasional. Yang dibuat oleh para santri. Betul. Gitu kan, dari mulai Jakarta hingga Jawa Timur. Itu yang membuatnya santri. Karena di zaman era kolonial belum ada masyarakat secara terorganisir, tetapi para kiai kan yang memiliki masa santri-santri dan dimanfaatkanlah oleh Belanda untuk menjadi pegawai, gitu. Pegawai membuat jalan. Betul. Dipaksa itu. Ya, itu kerja paksa itu ya. Para santri itu dipaksa untuk bekerja untuk bikin jalan ya. Ternyata ya. Oknum Belandanya besar. Pemberian Belanda bayar. Pemberian apa? Pemerintahan Hindia Belanda bayar. Pemerintahan Hindia Belanda bayar. Jadi santri-santri yang membangun jalan nasional itu dibayar oleh negara. Dibayar oleh negara, berarti dibayar ke santri. Bayar ke santri. Tapi tidak nyampe. Wah, ini sebuah persis seperti saya. betul. Pada waktu itu pemerintah membayar para pekerja, tetapi tidak sampai ke para pekerja. Tidak sampai. Wah, ini sudah dolim nih. Jadi kedoliman itu kan negara itu kesepakatan.
ada satu kebutuhan di sekumpulan masyarakat, kemudian ingin ada rasa aman, maka butuh keamanan. Ingin ada yang mengatur perekonomian, maka harus ada yang mengatur perekonomian. Dipercayakanlah ke sesuatu kelompok yang namanya negara. Iya, betul. Untuk agar negara bisa bekerja, maka ada upeti. Gitu. Dibayarkanlah, betul. Untuk mereka bekerja. Betul. Ternyata berbalik, yang sejahtera mereka bukan rakyat. seperti sekarang ya. Tidak seperti itu. Tidak seperti, iya betul Pak. Jadi saya yang menampik ada istilah suara rakyat, suara Tuhan. Suara rakyat, itu suara Tuhan. Dolim kan. Betul. Kok Tuhan dijadikan suara? Suara. Gitu. Suara rakyat ya suara uang. Rakyat siap memilih kalau dikasih uang. Masa disebut suara Tuhan? Betul. Itu kedoliman. Kedoliman itu. Jadi mengimplisitkan kata-kata itu. Seharusnya jangan seperti itu ya. Ya kita semakin jauh nih ke itu ya. Nah, kembali lagi ke istimewanya Cibatu. Ya, ke Cibatu lagi. Kita belum menyebut bahwa batas itu apa, selatan. Selatan. Nah, kalau selatan karena lebih itu hutan belantara. Jadi Garut kota itu hutan. Waktu tahun 1813 pindahnya Limbangan dari Limbangan ke Garut. Ibu kotanya kan di Sucinaraja. Di Sucinaraja. Betul. Hanya memang kondisi di sana tidak ada air. Gitu. Nah, maka Belanda itu ngabaladah, ya. Ngabaladah kan kota Garut. Kota Garut. Kan kota. Masih hutan, berarti hutan belantara berarti ya. Hutan belantara. Sehingga dulu zaman kerajaan ada anak keluarga kerajaan Sumedang menikah dengan anak jin katanya. Padahal bukan anak jin. Itu kerajaan yang ada di Bumbulang. Kerajaan yang di Bumbulang. Untuk menuju ke Bumbulang harus melalui hutan belantara. Betul. Ya, baru menemukan Panembong. Sekarang daerah Panembong juga. Panembong itu setelah Garut kota ya. Iya. Ada namanya Panembong. Setelah Panembong ada kerajaan lagi di Bumbulang, kerajaan Pamungpe. Kan itu titik-titik. Berarti dulu memang kerajaan-kerajaan ya? Kerajaan-kerajaan. Kalau kota Garut hutan. Hutan belantara. Hutan belantara ya, benar. Nah, mendirikanlah kan ibu kotanya di Garut. Kakarut. Ya, Kakarut berarti yang lagi bersih-bersihnya. Kakarut oleh mungkin apa ya? Duri. Parang atau apa? Duri. Jadi duri rumput itu mengenai lokasi pekerja. Dia bilang ke ownernya Belanda, saya abdi Kakarut. Orang Belanda menyebutnya karena pelafalannya beda, jadi Kakarut gitu. Jadi ini sudah disahkan di Wikipedia. Udah. Google. Tapi saya tidak percaya. Gitu. Nama Garut dari Kakarut gitu. Begitu, nama Garut dari Kakarut. Apa sudah di ini kan? Ya, kan nggak mungkin nama daerah itu harus dari plesetan itu. Seperti Sunda kan terkenal dengan Ci. Iya. Seperti Cibatu, Cai, Batu. Gitu. Tidak bercerita tentang Kakarut kan. Iya, betul. Nama-nama daerah itu pasti ada riwayatnya. Betul. Ini nama Garut dari Kakarut. Ya, betul. Ini yang harus diluruskan atau diluruskan oleh para pakar sejarah. Pakar sejarah ya. Nah, ini saya kembali lagi ke Cibatu nih, Pak. Ini kalau menurut Bapak apa masih kurang cukup? Ya, Pak Dadang ya. Tadi kan dari awal saya hanya mematik berarti ya. Dalam artian artinya bahwa di kemudian hari harus lahir buku besar. Kamus Cibatu. Ya. Atau undercover Cibatu. Itu undercover Cibatu. Ada masukan-masukan nih buat untuk apa tadi yang ciptakan undercover
Cibatu ini dari Bapak sendiri apa nih Masukan saya, semoga Pak Dadang menginisiasi kembali lahirnya buku besar. Oh iya iya iya. Buku Ini besar. Jadi anak-anak Cibatu untuk mengenal Cibatu ya tinggal mudah, carilah buku besar yang memang di situ ada penulisnya Pak Dadang. iya. Dan kawan-kawan. Kalau saya mungkin insya Allah saya lebih kompeten ke Pak Tata aja. Jadi saya yang saya inginkan begini Pak. Ini kan cetak hasil karya Bapak ya. Nah saya juga nih ke para sahabat atau para pemangku yang ada di Cibatu khususnya nih, kita ingin menciptakan atau membuat buku yang kedua. Ya. Buku Cibatu. Jadi orang-orang milenial sekarang kalau kita mencari sejarah Cibatu tinggal ada itu bukunya, ada undercover Cibatu. Nah ini bagi para agnia nih, nanti bisa berhubungan lah dengan Pak Tata sebagai pilotnya untuk menambahkan apabila misalkan Cibatu ini buku pertama ini masih belum komplit. Tolong para pakar-pakar sejarah yang ada di Cibatu nanti bisa kita ngobrol duduk bareng ya. Kita menuliskan kalau ada yang kekurangan kita tambahkan. Kemudian juga nanti ke depan para agnia yang ada di Cibatu bisa membantu, bisa menciptakan buku undercover Cibatu. Ada satu PR yang sampai hari ini belum terpecahkan. Kita bangga dengan Cibatu, tetapi kita tidak pernah tahu kapan lahirnya Cibatu. Nah itu dia. Sehingga tidak pernah di Cibatu itu memperingati hari jadi Cibatu. Betul. Apakah dari Pak Tata sendiri selaku pemikir ini sudah berkomunikasi atau ngobrol dengan para sesepuh? Ya, saya sudah menggali. 2019 saya menggelar Salesehan Cibatu. Yang diadakan di mana? Di kantor kecamatan. Iya. Saya mengundang tokoh-tokoh Cibatu yang sebagian memang tidak hadir. Saya minta untuk mewakafkan pikirannya, mengingat kembali, barangkali ada yang tahu kapan Cibatu lahir. Dari berbagai sumber kita kumpulkan. Itu baru sekali karena menyangkut biaya juga. Oh, biaya juga ya, betul. Kita mengumpulkan orang. Saya kasih nomor, dibagikan, yuk kita komunikasi. Ternyata memang tidak berlanjut. Itu saking inginnya menginisiasi itu. Kalau kita ingat bagaimana orang Limbangan selalu setahun sekali memperingati. Terus lahirlah buku-buku Limbangan Dong, Limbangan Daun Ngora. Gitu. Cibatu nggak ada, hanya baru itu dari masa ke masa. Rasulullah pun tidak langsung menerima Al-Quran. Ditulis itu kan wahyu-wahyu yang dikumpulkan. Betul. Serpihan-serpihan itu kan kalau Al-Quran utuh bercerita tentang riwayat, sehingga lahirlah kan mukjizatnya sebuah kitab yang maha besar. Betul. Maas panjang masa itu. Nah, saya pun melahirkan itu hanya serpihan. Betul. Jadi suatu saat harus ada buku besar tentang Cibatu. Amin. Dengan pilotnya Bapak ya. Insya Allah. Saya berharap kita buat tim, betul. Harus ada tim, tapi tetap pilotnya ada di Bapak. Tim, tapi pilotnya ada di Bapak. Karena ini sudah menulis sama Pak Tata sendiri. Jadi saya juga bangga. Saya merasa orang Cibatu asli. Saya bangga dengan adanya buku ini yang pilotnya ada di beliau. Ya. Jadi saya juga sama keinginan saya yang juga ingin ada buku yang lebih tercover lagi. Betul. Sekali lagi, ayo para agnia nih. saya berterima kasih ya Pak Tata. Iya. Jauh hari kan ini dicetak 2016. Dalam 1 tahun ini banyak yang mengenal saya karena menulis buku. Betul. Itu banyak yang ngontak, apresiasi. Nah, di satu sisi kan spirit untuk membuat buku itu semakin menggebu lah. Nah, sekali lagi bahwa
keserpihan. Mudah-mudahan terkumpullah cerita-cerita dari berbagai sumber sehingga menyempurnakan buku itu. Amin, amin. Ini kan hanya memancing Betul. para tokoh untuk keluar kan. Iya. Jadi saya melihat ini. Betul. Kondisi Cibatu itu sedang bersembunyi. Nah, maka kalau gaya zaman penjajah sebetulnya banyak penghuni sehingga dia melempar bom ke satu titik, keluarlah kan. Persis kita kalau melempar umpan ke kolam yang memang banyak ikannya, langsung nggak iya betul. Itu seperti itu saya. Ya, amin. Mudah-mudahan dengan adanya podcast kali ini, para tokoh-tokoh Cibatu, para pemikir Cibatu bisa kita membuat tim untuk kemajuan. Ya. Dalam artian kita tidak untuk cari sisi finansial semata, tetapi kita juga ingin Cibatu itu ada sebuah karya baru, gitu ya. Betul Pak ya? Ya, saya memang berharap tidak pure bisnis ya. Ya, tidak pure bisnis lah. Gitu. Para pemikir atau para tokoh-tokoh yang masih diberi kesempatan oleh Allah usia panjang, kita bermohon dapat menceritakan ke anak-anak muda. Betul, buat anak-anak nanti, anak cucu kita. Kalau kita sudah ada, oh ini Cibatu tuh ada bukunya, coba dibaca, coba dilihat. Apalagi kalau ada perpustakaan. Kalau di Cibatu ada perpustakaan umum nggak? Menurut Pak? Ya. Nggak ada ya. Ini salah satu PR juga nih buat para pemangku kebijakan. Ada sebuah perpustakaan walaupun kecil, tetapi di sana ada sejarah-sejarah tentang kerajaan-kerajaan Cibatu, kemudian para ulamanya, kemudian sejarah Cibatunya itu lebih eksotik menurut saya. Betul Pak Dana. Ya. Mirisnya kan gini, seperti saat saya hadir diundang ke sini, melalui salah satu pejabat, miris sebetulnya. Betul. Ya, di samping bangga. Di Garut pun ketika mau mendengar atau mengetahui informasi Cibatu kok ke saya kan. Artinya kan jauh sangat tidak mumpuni saya itu mengetahui tentang Cibatu. Karena saat itu hanya butuh waktu 3 bulan menemui orang-orang. Keliling 3 bulan sampai cetak ya. Ya, keliling Bapak itu ya. Jadi tiap desa itu ditemuin. Nah, kepala desa nggak tahu sejarah desanya. Iya. Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu. Karena inilah peradaban kembali ya. Pilkada saat ini tuh hanya butuh satu dokumen namanya ijazah. Termasuk menjadi penyelenggara pemilu. Dulu itu yang menjadi PPK saja harus tokoh di masing-masing desa. Betul. Kita ketahui kan, beberapa tokoh yang sudah menjadi penyelenggara pemilu. Itu rekomendasi camat. Camat tanya ke kepala desa, ayah teu halus. Hari ini tidak perlu ke Tidak perlu lagi karena hari ini cukup dengan ijazah aja. Betul. Karena kita tahu ujung-ujung, oh sih itu PPK. Termasuk kepala desa. Termasuk kepala desa juga sama. Dulu saya harus membanggakan Bapak ya. Bapak saya itu pedagang kopi di Jakarta. Di Jakarta, iya betul. Itu disusul oleh masyarakat, oleh tokoh masyarakat agar menjadi kepala desa. Masya Allah. Dan tandingannya ya kan waktu pilkades di era Bapak saya, tiga-tiganya tokoh. Tiga-tiganya tokoh. Luar biasa. Nah, setelah Bapak saya menang, 2 tokoh ini diangkat. Jadi perangkat ya. Jadi tua kampung. Tua kampung. Dulu tua kampung itu wakil kepala desa benar. Iya betul. Zaman dulu itu luar biasa, betul. Dua-duanya diangkat. Hari ini menjadi rival. Betul, jadi rival sekarang itu. Ya ujung-ujung kan tinggal di mana, di Jakarta, di Bandung, ada pilkades dia pulang, nyalon bisa jadi. Menang lagi. Itu dia. Ini terus Pak.
Kalau saya lihat di baju tuh, saya lihat Bapak sekarang lagi menulis rekam jejak Dr. Helmy Budiman. Ini gimana ceritanya? Boleh sedikit diceritakan Pak nih? Kembali kan saya setelah 2014 menjadi penulis, pure menulis. Pure menulis ya? Ya, jadi kalau kebetulan di media, di Harian Garut News sebagai pimpinan umum. Pimpinan umum, alhamdulillah. Teknisnya dikerjakan oleh pimpinan redaksi. Jadi saya tidak terlalu masuk di ranah itu ya. Saya fokus di nulis. Ada beberapa buku yang saya tulis. Kemarin menyelesaikan DPRD ya. Buku DPR anggota DPRD, kiprahnya bagaimana. Dari tahun berapa itu? DPR yang tahun sekarang. Oh, periode sekarang. 2019 2024. Oh iya. Kemudian saya tulis juga 2014 2019 saya menulis. Kemudian saya banyak menulis bukan banyak, ada beberapa tulisan saya di Dinas Pariwisata. Tapi itu lebih kesenian. Kesenian ya. Bukan basic saya. Oh iya. Karena basicnya jurnalis ya. Kebetulan saya berteman dengan Wakil Bupati Garut. Alhamdulillah. Dr. Helmy Budiman. Betul. Nah, di mana melihat dari akselerasi beliau sebagai Wakil Bupati, satu-satunya di Indonesia yang tidak pernah mengambil alih posisi pilkada. Maksudnya begini, kalau Pak Ahmad Heriawan kan gubernur 2 kali. Tapi wakilnya ganti. Betul. Pak Jokowi presiden 2 kali. Betul. Gubernurnya wakilnya ganti. Kalau Pak Rudi, betul. 2 periode tidak. Tetap ya, betul. 2 periode masih itu Pak Haji Rudi Gunawan dan Helmy Budiman. Padahal di pilkada 2018 Pak Helmy ini memiliki peluang sebagai bupati, dan itu hebatnya Pak Rudi pun menyerahkan sebetulnya. Iya. Menyerahkan kepimpinan di pilkada 2018 ke Pak Helmy Budiman. Pak Rudi itu Dok, sok Bupati nama dokter, saya jadi wakil. Pada saat itu? Ya. Tetapi Dokter Helmy nggak mau. Beliau mengatakan tidak boleh ada matahari 2. Iya. Tidak boleh ada matahari 2. Melanjutkan akan tetap sebagai bupati. Itu luar biasa kan. Nah, dari cerita itu yang kedua, notaben mohon maaf ke partai politik PKS, notaben memang NU itu jarang ya ngambil alih di politik di PKS. Karena sejarah PKS kan masuk ke kampus-kampus. Betul. Itu masuk ke kampus-kampus, ke mahasiswa-mahasiswa, sehingga besarlah kan. Garut cukup besar. Cukup besar. Nah, ternyata Dr. Helmy itu cucunya Kiai NU. Masya Allah. Di Ciawi Garut. Ciawi Tasik. Oh, Masya Allah. Cucunya. Iya. Ajengan Toha namanya. Jadi Ajengan Toha kakeknya Dr. Helmy. Pesantrennya besar, pernah dibakar oleh Jepang, dan sekarang masih berdiri. Jadi Dr. Helmy itu sangat nyeples sebagai Nadiem ya. Tapi kan diisukan, mohon maaf saya juga ya menyebutkan nama partainya PKS. Gitu. Terus yang melatar belakangi Bapak menulis tentang biografi Dr. Helmy ini gimana? Melatar belakangnya. Tadi kan riwayatnya beliau sangat sederhana. Kedua, beliau sejak lahir menjadi manusia cerdas. Dari masuk kelas 1 SD selalu ranking 1. Masya Allah. Sampai kuliah, sampai mendapatkan gelar dokter. Di Fakultas Kedokteran di Unpad hanya 2 orang yang wisuda. Masya Allah. Di angkatan itu. Sama temannya, namanya Dokter Cucu di Tangerang. Di Tangerang. Ya. Itu hanya 2-nya. Hanya 2. Masya Allah. Nah, yang lainnya menyusul. Betul. Ya di wisuda juga. Betul. Tapi menyusul. Yang luar biasanya, beliau tidak pernah menghafal,
Tidak pernah menghafal. Ya. Luar biasa. Jadi seperti apa ya? Beliau memiliki kekuatan yang luar biasa. Luar biasa. Jadi pas mau ulangan. Apakah ilmu laduni? Apakah ilmu laduni? Ya. Nah, dari inspirasi dari sana, maka dok, saya harus menulis buku tentang dokter. Beliau tersenyum. Gitu. Nah, yang semangatnya kata saya bahwa dokter kan mau berakhir masa jabatan. Mesti ada satu buku yang menceritakan masa keemasan dokter. Dan ini bukan rekayasa, karena perjalanan hidup itu memang diatur kan di pemerintahan oleh undang-undang. Terus hidup menjadi manusia biasa pun kan tetap diwarnai oleh perkembangan zaman. Betul. Nah, beliau ya menyetujui. Buku ini sudah selesai. Oh, sudah selesai. Sedang cetak. Saya juga mau nanya nih tadi, sudah sejauh manakah? Ini sudah cetak sebanyak 200 halaman. 200 halaman. 200 halaman. Full biografi beliau. Biografi beliau. 90% tentang perjalanan beliau dari lahir, masuk sekolah SD sampai perguruan tinggi, sampai masuk partai politik. Yang 30% tentang keberhasilan dengan Pak Rudi selaku pemerintahan kabupaten itu ya. Insya Allah. Semoga bisa dihadirkan nih Pak di podcast saya nih. Nanti saya kirim podcast ini ke beliau. Iya. Nanti akan saya ngomong. Iya. Datang ke Cibatu. Datang ke Cibatu ya. Datang ya. Iya, kita coba ngobrol. Tapi sebelum sana, kita mau launching buku ini. Launchingnya tanggal berapa? Tanggal 5 Desember. 5 Desember di mana tuh? Kita rencana di Pep Hotel. Oh, Pep Hotel. Pep Hotel. Yang diundang itu siapa saja Pak? Kalau boleh tahu. Pertama ke tempat dulu ya. Tempatnya ada rencana di Pep Hotel dan Hotel Santika. Yang kami undang terbagi dua. Yang 50% itu narasumber yang saya temuin, yang saya wawancara. Dari mulai keluarga teman kecilnya di Ciawi, kemudian teman sekolahnya di SMA, banyak orang Tasik juga kan, orang Tasik kan, di SMA 2 Tasik, di sekolahnya di Kicandra, itu satu sekolah dengan beliau ya. Di SMP-nya dengan Cucu Cahyati. Oh, penyanyi. Kemudian yang diundang itu teman kuliah di Unpad, lalu pegawai klinik Cisanca itu. Oh, Cisanca di Semarang. Semarang itu kan awal beliau ya berkiprah. Nah, lalu sisanya adalah perguruan tinggi dan tokoh-tokoh. Nanti Pak Dadang saya undang. Amin. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan saya bisa hadir dan saya juga bisa mempublikasikan nanti di konten saya juga. Ya, wajib hadir. Soalnya di sana nanti kita undang Pak Dokter ke sini. Amin. Terima kasih. Nanti kita bisa ngobrol tentang beliau, dari sejarah beliau yang Pak Tata tulis, nanti bisa diceritakan kembali. Ya. Gitu. Jadi nanti kan kalau saya ngomong kan supaya menguatkan. Betul. Ke Pak Wagub ini pada betul. Oh, Cibatu. Saya bukan tokoh Pak, saya cek Pak. Jadi mohon hadir untuk nanti podcast di Cibatu. Ya, terima kasih kepada Pak Tata yang sudah memberikan kesempatan buat podcast saya buat menghadirkan Pak Dr. Helmi Budiman. Ya. Mungkin yang terakhir nih Pak, bisa disimpulkan dari obrolan kita ini dari awal sampai dengan akhir, apa yang kita petik Cibatu seperti apa yang akan datang? Kita simpulkan. Ya, seperti kita ketahui ya Pak Dadang, kita Garut Utara ini mengajukan pemekaran yang dirintis sudah hampir 15 tahun oleh para kepala desa yang sudah almarhum, ada juga yang memang masih ada tapi sudah pensiun dari kepala desa. Itu mereka yang menggalang. Kebetul perjuangan itu membuahkan
berhasil di era kepemimpinan Pak Rudi. Pak Rudi lah yang memberikan merekomendasi dan anggota DPRD Kabupaten Garut. Jadi saya berterima kasih ke Pak Bupati Rudi Gunawan dan atas nama orang Garut Utara kepada Ibu Ketua Bu Isida yang memang diparipurnakan lah Gatra. Betul. Dan terima kasih juga untuk Gubernur Pak Ridwan Kamil karena berkat beliaulah Garut Utara diparipurnakan di Jawa Barat. Jadi sudah selesai. Sudah selesai, tinggal nunggu notarium. Kebetulan, ini politik ya. Pak Jokowi ini mengunci beberapa daerah yang akan mekar. Betul. Sehingga lahirlah moratorium. Moratorium ya. Tapi anehnya lagi, Papua dimekarkan. Papua ya. Sulawesi dimekarkan, Aceh dimekarkan. Jadi di Jawa Barat ini belum dimekarkan. Belum ya. Mudah-mudahan secepatnya. Ada 8 kabupaten yang akan mekar kalau sudah moratorium dibuka. Salah satunya Tasik. Oh, Tasik. Jadi ada Tasik Selatan. Tasik Selatan. Ada Bogor Utara. Bogor Utara. Kalau kesininya ke Garutnya, apakah Garut Utara dan Garut Selatan? Nah, jadi kita ini di kemudian hari akan menjadi 3 wilayah. Ini secara administrasi kan sudah disahkan oleh Jawa Barat, oleh Gubernur. Pertama ada Kabupaten Garut Utara, Kabupaten Garut Selatan, dan Kota Garut. Kota Garut 3. Jadi Kota Garut tidak Kabupaten Garut. Jadi tidak kabupaten tapi Kota Garut. Kota Garut. Seperti Tasik Malaya, Kota Tasik. Seperti Tasik, seperti Cimahi. Cimahi, Kota Cimahi. Kota Cimahi. Jadi kota administratif. Iya. Nah, Cibatu ini salah satu wilayah yang harus menjadi bagian dari ibu kota. Amin. Nah, karena saat itu syarat diparipurnakannya daerah harus memiliki wilayah untuk ibu kota. Kita sudah punya Cibiu. Cibiu betul. Nah, tapi ketika sudah dilaporkan bahwa Cibiu sebagai calon ibu kota, ternyata ibu kota itu harus mencangkup beberapa wilayah, karena harus luas, sehingga disebutkanlah bahwa Cibiu, Cibatu, dan Limbangan menjadi bagian ibu kota. Gitu. Berarti ada 3 pilihan? Bukan 3 pilihan, tapi ibu kota itu dari 3 wilayah itu. Oh. Jadi kebagian berarti. Oh ya, masuk sebagian ke Cibatu, sebagian ke Cibiu, dan sebagian ke Limbangan. Sekarang kan sedang dirancang jalan tembusan Cibiu-Cibatu. Cibiu-Cibatu itu tepatnya di Gebluk. Oh, yang di Gebluk, Cibunar ya. Dengan Cijeler. Itu sudah dimulai ya, kalau nggak salah belum? Kalau jalan ininya sudah ya? Ya. Apa tuh yang belum? Oh, belum. Kan harus melalui pembebasan. Oh. Kita belum. Tapi sudah dirancang oleh pemerintah daerah. Jadi nanti kalau lebih gaung kan melalui Sabodam. Ya, Sabodam. Tapi lebih gaungnya belum. Kita kan sudah punya jalan. Betul. Yang Sabodam itu. Jembatan kan. Ya. Nah, mungkin akan kedahuluan kita nanti dan menjadi pusat pemerintahannya berarti jalan raya antara Cibatu dengan Cibiu. Kalau Limbangan sudah. Nah, artinya bahwa perubahan Cibatu ini sangat luar biasa. Jangan sampai wajah Cibatu dulu tuh tidak diketahui oleh anak cucu kita. Itu bagaimana indahnya, bagaimana hebatnya Cibatu. Jangan sampai tidak diketahui. Harus. Nah, kembali lagi bahwa kebetulan Cibatu juga sekarang kan sedang dibangun industri. Karena sudah diperdakan oleh pemerintah yang tadinya menjadi bagian tata ruangnya kan belum menjadi daerah industri, kawasan industri, sekarang menjadi kawasan industri. Dan Cibatu, Limbangan, Selawi, dan Leles itu sudah menjadi kota kawasan industri ya. Nah, jadi nanti ini peradaban di kemudian hari hilir mudiknya orang itu pegawai pabrik. Betul.
hilangnya kota seniman. Kita kota seniman juga selain kota pelajar. Betul. Hilangnya kota pensiunan, jadi kota pabrik. Nantinya terkait dengan kota pabrik. Jadi lupa sejarah Cibatu itu. Aduh, ini harus ada orang yang melestarikan tentang Cibatu. Mungkin yang bisa dipetik terakhir nih sebelum saya tutup. Siap. Dari yang barusan Bapak sampaikan, satu aja, Cibatu menuju masa depan, satu kata dari Bapak, apa? Jangan pernah lupakan masa lalu Cibatu. Jangan pernah lupakan masa lalu. Sahabat Jejak Cibatu, untuk di podcast kali ini saya akan ambil kesimpulan, Cibatu harus menjadikan kecamatan yang termaju, dan Cibatu juga harus menjadikan sebuah kabupaten, dan nantinya kedepannya akan menjadikan peradaban yang bisa memajukan semua kecamatan yang ada di Kabupaten Garut. Terima kasih, saya yang bertugas dengan Sugiarto, dan beliau adalah Pak Ansor Esko sebagai penulis. Saya juga sekian, dan kita kembali ke sesi nanti berikutnya di Jejak Cibatu edisi podcast dengan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.